Di ufuk timur Asia Tengah, berdiri sebuah negeri yang dikenal dengan nama Samarkand, pusat ilmu dan peradaban Islam pada masa itu. Kota ini menjadi tempat berseminya ulama besar, para penulis kitab, dan ahli ilmu falak. Di antara keluarga terhormat di negeri itu, hiduplah seorang alim bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, sosok yang bijaksana dan disegani. Ia dikenal tidak hanya karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena ketulusan hatinya dalam menyebarkan kebenaran. Dari keluarga inilah, kelak lahir seorang anak yang akan membawa cahaya Islam ke tanah jauh bernama Jawa, dialah Raden Rahmat, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel. Raden Rahmat lahir bukan di tanah kelahiran ayahnya, melainkan di negeri Campak sekarang wilayah Kamboja atau Vietnam. Ibunya adalah putri bangsawan Champa yang salehah, dikenal lembut dan bijak. Sejak kecil, Raden Rahmat tumbuh dalam suasana rumah yang dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran, kisah para nabi, dan ajaran tentang kasih sayang. Ayahnya sering membimbingnya membaca kitab kuning dan menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kesederhanaan. Di usia yang masih belia, ia telah hafal banyak ayat dan mampu menjelaskan maknanya dengan pemahaman yang matang. Berbeda dengan anak-anak lain, Raden Rahmat memiliki ketenangan batin yang luar biasa. Ia gemar merenung di bawah langit malam, memandangi bintang-bintang sambil bertanya dalam hati tentang makna kehidupan. Orang-orang di sekitarnya sering terpesona oleh kecerdasannya yang jauh melampaui usianya. Ia bukan hanya pandai dalam ilmu agama, tetapi juga memahami tata bahasa, logika, dan bahkan ilmu perbintangan yang diajarkan oleh para ulama Champa. Sang ayah melihat potensi besar dalam dirinya, seorang pembawa risalah, bukan hanya pencari ilmu. Ketika Raden Rahmat beranjak remaja, Champa mulai mengalami perubahan besar. Gelombang perdagangan dan pengaruh budaya dari luar mulai datang ke negeri itu. Banyak pelaut muslim dari Gujarat, Arab, dan Malaka yang singgah, membawa berita tentang negeri-negeri jauh di selatan, termasuk sebuah pulau besar bernama Jawa, tempat peradaban Majapahit berkuasa. Di sanalah, kata mereka, masih banyak masyarakat yang belum mengenal Islam. Cerita itu menyalakan semangat di dada Raden Rahmat muda, seolah ada panggilan halus yang datang dari arah selatan, panggilan untuk berdakwah. Syekh Ibrahim menyadari bahwa tugas besar akan menanti putranya. Suatu malam, ketika angin lembut berhembus dari arah laut, sang ayah memanggil Raden Rahmat ke ruang belajar. Dengan nada lembut ia berkata, "Anakku, ilmu bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk menuntun manusia menuju cahaya. Bila kelak engkau mendapat panggilan untuk menebar kebaikan di negeri yang jauh, pergilah dengan hati yang ikhlas." Kalimat itu melekat dalam sanubari Raden Rahmat, menjadi nasihat abadi yang menuntunnya seumur hidup. Tahun demi tahun berlalu, dan Raden Rahmat tumbuh menjadi pemuda yang berwibawa. Kabar tentang kebijaksanaannya mulai menyebar ke berbagai negeri. Para pedagang dari Malaka dan Jawa yang singgah di Champa sering mengundang beliau untuk berdiskusi tentang keimanan dan kebudayaan. Dalam pertemuan itu, Raden Rahmat selalu menekankan bahwa Islam bukan sekadar aturan, tetapi jalan menuju kedamaian batin. Pandangannya yang terbuka membuat banyak orang terkesan, ia tidak memandang bangsa atau status, tetapi hati dan niat manusia. Di antara mereka yang datang, ada seorang utusan dari kerajaan Majapahit, yang membawa pesan khusus dari Prabu Brawijaya, raja besar di tanah Jawa. Sang raja tertarik mendengar tentang agama baru yang mengajarkan kasih sayang dan keadilan tanpa paksaan. Ia ingin mengetahui lebih dalam tentang ajaran itu, dan mengundang ulama dari Champa untuk datang ke kerajaannya. Bagi Raden Rahmat, ini bukan kebetulan, ini adalah isyarat bahwa waktu untuk menjalankan pesan ayahnya telah tiba. Sebelum berangkat, Raden Rahmat mendatangi makam ayahandanya yang telah wafat beberapa tahun sebelumnya. Dengan mata yang basah, ia berdoa, "Ayahanda, restuilah langkahku. Aku akan membawa cahaya ilmu yang engkau tanamkan menuju negeri yang memanggilku." Angin berhembus pelan, seolah menjawab doanya. Di malam itu, bintang-bintang di langit seakan bersinar lebih terang, memberi tanda bahwa perjalanan besar seorang pembawa cahaya akan segera dimulai. Dengan hati yang mantap, Raden Rahmat bersiap meninggalkan Champa bersama beberapa sahabatnya. Ia tak membawa harta, hanya ilmu, keyakinan, dan tekad yang kuat. Dalam dadanya, ia menggenggam pesan sang ayah, sebarkan kebaikan tanpa pamrih, karena cahaya sejati tidak pernah padam meski diterpa gelap.
Dan dari pelabuhan kecil di pesisir Champa, berlayarlah seorang pemuda menuju takdir besarnya, menuju tanah Jawa, tempat cahaya Islam akan bersinar melalui namanya, Sunan Ampel. Pagi itu, langit Champa berwarna keemasan. Ombak berdebur lembut di tepian pelabuhan ketika Raden Rahmat menaiki perahu yang akan membawanya menuju negeri asing di seberang laut. Di belakangnya, beberapa sahabat dan pengikut setia mengiringi langkahnya dengan doa dan air mata. Angin laut membawa aroma asin yang khas, seolah menjadi saksi atas langkah seorang pemuda yang akan menorehkan sejarah besar. Tak ada keraguan di wajahnya, hanya ketenangan dan keyakinan bahwa setiap hembusan angin adalah bagian dari kehendak Tuhan. Perjalanan menuju Jawa bukan perkara mudah. Kapal yang ditumpangi Raden Rahmat dan rombongan kecilnya beberapa kali diterpa ombak besar. Di tengah malam, ketika langit kelam tanpa bulan, mereka harus menambatkan layar agar tidak karam. Namun di setiap kesulitan, Raden Rahmat selalu menenangkan para awak kapal. Ia memimpin doa bersama, memohon perlindungan Allah, dan mengingatkan bahwa badai adalah ujian, bukan kutukan. Sikapnya yang tenang membuat semua orang di kapal percaya bahwa mereka sedang dipimpin oleh seorang yang penuh cahaya dan keyakinan. Setelah berhari-hari mengarungi samudra, akhirnya daratan tampak di kejauhan. Pulau yang besar, hijau, dan diselimuti kabut pagi, Pulau Jawa, tanah yang telah lama disebut-sebut oleh para pedagang sebagai negeri yang makmur dan penuh misteri. Kapal mereka berlabuh di pesisir Gresik, salah satu pelabuhan utama Majapahit. Di sana, mereka disambut oleh penduduk setempat yang ramah namun penuh rasa ingin tahu terhadap para pendatang berpakaian asing dan berwajah lembut dari negeri jauh. Raden Rahmat membalas sambutan itu dengan senyum dan salam yang menenangkan hati. Tak butuh waktu lama, kabar tentang kedatangan seorang ulama dari Champa menyebar hingga ke telinga pejabat Majapahit. Ia dikenal sebagai putra dari keluarga terhormat dan memiliki pengetahuan luas tentang agama baru yang disebut Islam. Maka, atas perintah Prabu Brawijaya, Raden Rahmat pun diundang untuk datang ke keraton Majapahit di Trowulan. Undangan itu diterimanya dengan rendah hati. Ia tahu, pertemuan itu akan menjadi langkah pertama dalam perjalanan dakwahnya di tanah Jawa. Perjalanan menuju keraton adalah pengalaman yang penuh makna bagi Raden Rahmat. Ia melihat hamparan sawah yang subur, desa-desa yang damai, dan masyarakat yang hidup dengan adat yang teratur. Ia mengamati cara mereka beribadah, menghormati leluhur, dan menjalankan upacara-upacara tradisional. Namun di balik segala keindahan itu, ia juga merasakan kekosongan batin yang halus, seakan-akan masyarakat Jawa Tengah mencari sesuatu yang belum mereka temukan. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, bila Engkau kehendaki, jadikanlah aku jembatan bagi mereka menuju cahayamu." Sesampainya di keraton, Raden Rahmat disambut dengan penuh kehormatan. Prabu Brawijaya sendiri turun tangan menyambut tamu istimewanya itu. Dengan sopan, Raden Rahmat menundukkan kepala, lalu memberi salam. Sang raja yang bijak itu menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku mendengar engkau datang dari negeri jauh," ujar Prabu Brawijaya. "Katakanlah, apa sebenarnya ajaran yang engkau bawa?" Maka terjadilah dialog panjang antara dua tokoh besar itu, seorang raja yang mencari kebenaran, dan seorang ulama muda yang membawa cahaya pengetahuan. Dalam percakapan itu, Raden Rahmat menjelaskan bahwa Islam adalah ajaran tentang keesaan Tuhan, kasih sayang, dan keadilan bagi seluruh makhluk. Ia tidak berbicara dengan nada menggurui, melainkan dengan kelembutan dan logika yang jernih. Prabu Brawijaya tertegun. Ia menemukan ketenangan dalam setiap kata yang keluar dari bibir tamunya. Walau belum sepenuhnya memahami, ia merasakan bahwa ajaran itu mengandung kebenaran yang dalam. "Engkau bicara dengan hati, bukan hanya dengan lidah," kata sang raja lirih. "Itulah yang membuat kata-katamu menyentuh jiwaku." Setelah pertemuan itu, Prabu Brawijaya memberi izin kepada Raden Rahmat untuk menetap di Jawa dan mengajarkan agamanya dengan damai. Sebagai bentuk penghormatan, Raja menunjuk daerah Ampel Denta, dekat pelabuhan Surabaya, sebagai tempat tinggal dan pusat kegiatan Raden Rahmat. Dengan penuh rasa syukur, ia menerima anugerah itu. Dalam doanya, ia berucap, "Ya Allah, jadikanlah tempat ini taman ilmu, di mana kebenaran tumbuh dan kebodohan sirna." Ia pun berangkat ke Ampel, membawa niat suci dan hati yang penuh tekad. Maka dimulailah babak baru dalam perjalanan hidup Raden Rahmat.
Dari seorang pemuda pencari cahaya di Campa, kini ia menjadi pembawa cahaya di tanah Jawa. Ia belum tahu bahwa langkah kakinya di bumi Ampel akan mengubah arah sejarah, melahirkan generasi ulama, menghidupkan pesantren, dan menanamkan nilai Islam yang kelak menyebar ke seluruh Nusantara. Cahaya yang dibawanya baru saja menyala, dan sinarnya akan terus merambat, menembus masa dan zaman. Perjalanan menuju Keraton Majapahit menjadi pengalaman yang menggetarkan bagi Raden Rahmat. Ia berjalan melewati desa-desa yang ramai dan sawah-sawah luas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Di sepanjang jalan, rakyat menyapa dengan ramah, terpesona oleh ketenangan dan sopan santun tamu asing itu. Raden Rahmat tak pernah menolak ketika diminta singgah di rumah penduduk. Di setiap tempat ia berhenti, ia selalu menebar salam, menasihati dengan lembut, dan menjelaskan makna kasih sayang dalam ajaran Islam. Banyak hati yang tersentuh, meski mereka belum memahami sepenuhnya apa yang ia ajarkan. Keraton Majapahit tampak megah ketika Raden Rahmat tiba. Dindingnya berlapis bata merah yang tinggi, dihiasi ukiran naga dan bunga teratai, lambang kekuasaan dan kemakmuran. Udara di dalam keraton dipenuhi aroma dupa dan suara gamelan yang lembut. Para abdi kerajaan menyambut dengan penuh takzim. Raden Rahmat menundukkan kepala, berjalan perlahan dengan langkah yang mantap. Ia tahu, di balik segala kemegahan ini, hatinya harus tetap sederhana, sebab ia datang bukan untuk mencari kedudukan, melainkan untuk menyampaikan kebenaran. Prabu Brawijaya duduk di singgasananya, mengenakan kain sutra berwarna emas, wajahnya bijak dan penuh wibawa. Di sampingnya, para brahmana dan penasihat kerajaan berdiri dengan sikap waspada, sebagian menatap tamu asing itu dengan rasa ingin tahu bercampur curiga. Namun begitu Raden Rahmat memberi salam dengan bahasa yang lembut dan nada penuh hormat, suasana ruangan seakan berubah. Raja Majapahit menjawab dengan senyum hangat, lalu mempersilakan tamunya duduk di hadapannya. "Aku mendengar banyak tentangmu, Raden Rahmat dari Campa," ujar sang raja. "Katakanlah padaku, apakah yang membuatmu datang jauh-jauh ke negeriku?" Dengan penuh ketenangan, Raden Rahmat menjawab, "Hamba datang bukan untuk membawa kekuasaan, melainkan kedamaian, Paduka. Agama yang hamba bawa mengajarkan manusia untuk mengenal penciptanya, berbuat adil, dan saling menyayangi tanpa membeda-bedakan. Islam bukan pedang yang menaklukkan, melainkan cahaya yang menerangi hati." Kata-kata itu membuat sebagian Brahmana terdiam. Mereka tak menyangka bahwa agama yang baru didengar namanya itu disampaikan dengan kelembutan dan hikmah yang begitu dalam. Prabu Brawijaya termenung lama. Ia menatap Raden Rahmat dengan pandangan tajam, seolah berusaha menembus isi hatinya. "Aku telah melihat banyak orang datang ke Majapahit membawa ajarannya masing-masing," ujar sang raja pelan, "namun kebanyakan dari mereka hanya ingin mengubah rakyatku dengan cara memaksa. Engkau berbeda, engkau bicara dengan keheningan yang menenteramkan." Raden Rahmat tersenyum, "Paduka, kebenaran tidak butuh paksaan. Bila hati bersih, ia akan mengenali cahaya itu sendiri." Kesan mendalam itu membuat Prabu Brawijaya semakin tertarik. Ia mengundang Raden Rahmat untuk tinggal beberapa waktu di keraton. Selama hari-hari itu, mereka sering berdialog tentang hakikat hidup, tujuan manusia, dan makna keadilan. Raden Rahmat menjawab setiap pertanyaan dengan penuh kebijaksanaan, seringkali mengutip kisah para nabi dan filsuf lama yang justru sudah dikenal di Majapahit. Ia tidak menolak kebudayaan Jawa, melainkan memadukannya dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Dari situ, benih toleransi dan pemahaman mulai tumbuh di hati sang raja. Namun tidak semua orang di istana menyambut baik kehadirannya. Sebagian penasihat kerajaan merasa resah. Mereka khawatir ajaran baru itu akan melemahkan pengaruh mereka. Beberapa bahkan menebar fitnah, mengatakan bahwa Raden Rahmat adalah utusan dari negeri asing yang ingin menguasai Majapahit lewat agama. Tapi Prabu Brawijaya, dengan kebijaksanaannya, tidak mudah terpengaruh. Ia melihat sendiri ketulusan sang tamu, yang lebih banyak berpuasa, beribadah, dan menolong rakyat kecil daripada mencari kemewahan. "Orang seperti ini," katanya suatu hari, "tak mungkin datang dengan niat jahat." Setelah berminggu-minggu tinggal di keraton, Prabu Brawijaya memanggil Raden Rahmat dan berkata, "Aku tidak akan menghalangimu, Raden. Engkau bebas menyebarkan ajaranmu di negeri ini selama engkau tidak memaksa siapapun. Aku ingin melihat bagaimana cahaya itu bekerja di hati rakyatku." Dengan penuh rasa syukur, Raden Rahmat menundukkan kepala.
Ia mencium tangan sang raja dengan hormat. "Paduka," ujarnya lirih, "hamba tidak ingin mengubah siapapun, hanya ingin mengajarkan kebaikan. Biarlah kebenaran bekerja sebagaimana mestinya." Maka berangkatlah Raden Rahmat dari istana menuju tempat yang telah disediakan oleh sang raja, sebuah kawasan di tepi sungai dekat pelabuhan, bernama Ampel Denta. Ia pergi bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai guru. Dalam hatinya, ia tahu inilah permulaan dari sebuah misi besar, membangun pusat ilmu dan keimanan di tanah Jawa. Langit sore tampak berwarna lembayung ketika ia menatap ke arah barat, berbisik pelan, "Ya Allah, bimbinglah langkah ini, agar setiap tapak menjadi sumber cahaya bagi umat manusia." Sore itu, langit Surabaya memerah keemasan saat Raden Rahmat tiba di wilayah Ampel Denta. Angin sungai yang lembut berhembus membawa aroma lumpur dan daun-daun kering. Di tepi sungai itu, tampak beberapa rumah panggung sederhana milik para nelayan dan pedagang. Penduduk menyambutnya dengan rasa ingin tahu, mereka belum mengenal siapa pendatang berwajah teduh itu, namun tutur katanya yang lembut segera mencairkan hati mereka. Raden Rahmat memandang sekeliling, lalu berkata pelan kepada pengikutnya, "Di tanah inilah kita mulai menanam benih ilmu dan iman." Ia memulai dengan sederhana. Di atas sebidang tanah kecil yang diberikan oleh Prabu Brawijaya, ia mendirikan surau dari bambu dan daun rumbia. Tempat itu menjadi pusat ibadah sekaligus tempat belajar. Siang hari, Raden Rahmat mengajarkan huruf Arab, tafsir, dan dasar-dasar akhlak. Malam harinya, ia duduk bersama masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka sambil menasihati dengan lembut. Tak ada paksaan, tak ada ancaman, hanya keteladanan dan kasih sayang yang membuat hati orang-orang mulai tertarik pada ajarannya. Perlahan, kabar tentang surau bambu di Ampel menyebar ke seluruh penjuru. Para pemuda dari Gresik, Tuban, bahkan dari pelosok pedalaman datang untuk menuntut ilmu. Mereka bukan hanya belajar agama, tetapi juga adab, kerja keras, dan kebijaksanaan dalam hidup. Raden Rahmat selalu mengingatkan, orang berilmu tanpa akhlak ibarat pohon besar tanpa buah. Ucapannya itu menjadi semboyan yang tertanam kuat dalam hati para santrinya. Di antara mereka, kelak lahir nama-nama besar, Raden Paku, Sunan Giri, dan Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang putra dan murid kesayangannya. Meski semakin banyak yang datang, Raden Rahmat tetap hidup sederhana. Ia menolak segala bentuk kemewahan yang ditawarkan oleh bangsawan atau pedagang kaya. Kekayaan sejati, katanya suatu hari, bukan pada emas yang menumpuk, tetapi pada hati yang tenang dan ilmu yang bermanfaat. Sikapnya itu membuat rakyat semakin menghormati dirinya. Banyak dari mereka yang dulunya ragu kini datang berguru, tidak karena takut, tetapi karena merasa damai berada di dekatnya. Rumah kecil di Ampel pun perlahan berubah menjadi tempat yang memancarkan kedamaian. Selain mengajar, Raden Rahmat juga menanamkan nilai-nilai moral yang kuat di tengah masyarakat. Ia memperkenalkan ajaran, moh limo, ora moh main, ora moh minum, ora moh madat, ora moh maling, ora moh madon, yang artinya tidak mau berjudi, minum minuman keras, menghisap candu, mencuri, dan berzina. 5 larangan itu menjadi pedoman hidup masyarakat Ampel dan sekitarnya. Ia tidak menyampaikannya dengan ancaman, tetapi dengan nasihat yang menyentuh hati. Siapa yang menjaga diri dari 5 perkara ini, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dalam dakwahnya, Raden Rahmat sangat memahami kearifan lokal. Ia tidak menolak budaya Jawa, melainkan memberikan makna baru di dalamnya. Upacara-upacara adat ia arahkan agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lagu-lagu rakyat ia ubah menjadi syair pujian kepada Sang Pencipta. Bahkan, dalam perayaan dan kesenian, ia menyisipkan nilai-nilai Islam tanpa merusak keindahan tradisi. Pendekatan yang lembut ini membuat ajarannya diterima luas tanpa pertentangan. Orang-orang mulai menyadari bahwa Islam tidak datang untuk merusak, tetapi untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Hari demi hari, surau di Ampel berkembang menjadi pesantren pertama di tanah Jawa. Bangunannya bertambah, muridnya kian banyak, dan suasananya penuh semangat belajar. Di waktu subuh, suara azan menggema lembut, menggugah siapapun yang mendengarnya. Di waktu malam, lantunan ayat-ayat suci menggema dari mulut para santri yang belajar dengan cahaya lampu minyak. Raden Rahmat berjalan di antara mereka, menatap dengan penuh kasih, karena ia tahu, dari sinilah cahaya Islam akan tersebar ke seluruh Nusantara. Meski begitu, dalam hati Raden Rahmat selalu terbit rasa rendah diri.
Ia sadar, semua yang terjadi bukan karena kehebatannya, melainkan karena pertolongan Allah. Dalam setiap sujud malamnya, ia berdoa agar dirinya tetap dijaga dari kesombongan. Ya Allah, bisiknya lirih, biarlah aku menjadi batu pijakan bagi orang lain menuju cahayamu, meski aku sendiri tertutup debu. Doa itu menjadi saksi kerendahan hati seorang wali yang datang bukan untuk berkuasa, melainkan untuk melayani. Dan demikianlah, dari surau bambu di tepi sungai Ampel, cahaya itu mulai menyala. Terang, para santri yang belajar di bawah bimbingan Raden Rahmat kelak akan menjadi pelita di tempat lain. Mereka membawa ajaran sang guru, Islam yang santun, penuh kasih, dan menghargai kebudayaan. Sementara itu, Raden Rahmat terus melangkah dengan langkah sederhana, menanam ilmu dan akhlak seperti menanam benih yang kelak tumbuh menjadi hutan kebajikan. Dan di bawah langit Surabaya yang tenang, berdirilah cikal bakal peradaban Islam di tanah Jawa. Waktu berlalu, dan Ampel Denta kini telah menjadi tempat yang ramai. Di antara suara azan dan lantunan doa, kehidupan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Namun ada yang berbeda, suasana di kampung itu kini lebih damai, lebih tertib, dan penuh rasa hormat antar sesama. Semua perubahan itu berawal dari keteladanan Raden Rahmat, yang tak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti ajarannya. Ia memahami bahwa kebenaran sejati hanya dapat tumbuh di hati yang terbuka, bukan di bawah tekanan. Maka, dakwahnya bukan berupa seruan keras, melainkan hembusan lembut yang menyejukkan. Sunan Ampel selalu menekankan bahwa Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk menyucikannya. Ia sering berkata kepada para muridnya, Jawa adalah tanah yang subur, bukan hanya bagi padi, tetapi juga bagi budi. Jika engkau menanam kebaikan dengan kasih, maka ia akan tumbuh dengan keindahan. Karena itu, ia mendekati masyarakat dengan bahasa yang mereka pahami. Ia menghadiri upacara adat, membantu warga dalam hajatan, dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Dari situ, masyarakat melihat bahwa Islam bukan agama yang asing, melainkan bagian dari kehidupan mereka sendiri. Salah satu cara dakwah yang paling dikenal adalah melalui seni dan simbol. Raden Rahmat tidak menolak tradisi pertunjukan rakyat seperti wayang dan tembang, melainkan memberi makna baru di dalamnya. Cerita-cerita pewayangan yang semula syarat dengan mitologi, ia sisipi dengan pesan moral dan nilai-nilai tauhid. Ia menjelaskan kepada masyarakat bahwa setiap tokoh dalam wayang menggambarkan perjuangan manusia melawan hawa nafsu dan kejahatan. Dengan cara itu, masyarakat mulai memahami ajaran Islam tanpa merasa kehilangan budaya leluhur mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, Sunan Ampel juga mencontohkan kesederhanaan dan keadilan. Ia sering duduk di balai desa, berbicara dengan rakyat kecil tanpa jarak. Jika ada perselisihan, ia menyelesaikannya dengan bijak, tanpa berpihak pada siapapun. Dalam setiap keputusan, ia selalu mendahulukan perdamaian daripada kemenangan. Masyarakat melihat bahwa keadilan yang diajarkan oleh Raden Rahmat bukan sekadar teori, tetapi nyata dalam perilakunya. Dari situlah, kepercayaan tumbuh, dan keimanan mengikuti. Pendekatan yang lembut itu membuat Islam menyebar cepat tanpa penolakan. Banyak kepala desa dan tokoh masyarakat yang kemudian datang berguru, tidak hanya untuk belajar agama, tetapi juga untuk mencari petunjuk dalam memimpin rakyat. Raden Rahmat mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah yang melayani, bukan yang berkuasa. Ia berkata, siapa yang menegakkan kebenaran dengan kasih, maka rakyat akan tunduk dengan cinta, bukan dengan takut. Kalimat itu menjadi prinsip kepemimpinan bagi banyak muridnya yang kelak menjadi ulama dan pemimpin daerah. Namun, keberhasilan dakwahnya juga menimbulkan kecemburuan di kalangan tertentu. Beberapa brahmana tua dan pejabat kerajaan mulai merasa tersiingi. Mereka berbisik-bisik bahwa ajaran baru ini akan menggerus kepercayaan lama dan mengubah tatanan Majapahit. Tapi Raden Rahmat tak pernah menanggapi dengan kemarahan. Ia hanya tersenyum dan berkata kepada murid-muridnya, jangan membalas kebencian dengan kebencian. Air tidak akan pernah padamkan api dengan api. Gunakan kesejukan, maka bara akan redup dengan sendirinya. Sunan Ampel juga mengajarkan pentingnya toleransi dan kebersamaan. Ia menegaskan bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan. Dalam banyak kesempatan, ia mengingatkan para santrinya agar tidak merendahkan pemeluk agama lain. Setiap manusia adalah ciptaan Allah, katanya, dan setiap ciptaan memiliki jalan untuk kembali kepadanya.
Jangan halangi mereka dengan kebencianmu. Pesan itu menjadi fondasi awal bagi harmoni antara umat beragama di Jawa, sebuah warisan berharga yang masih terasa hingga kini. Maka, di tangan Sunan Ampel, dakwah menjadi seni yang penuh hikmah. Ia tak menghapus budaya, tapi memberi ruh baru pada tradisi. Ia tak menentang adat, melainkan menuntunnya menuju cahaya. Dari Ampel Denta, semangat dakwah yang santun ini menyebar ke Gresik, Tuban, Demak, dan daerah lainnya. Orang-orang mulai mengenal Islam sebagai agama yang damai dan penuh cinta. Dan di balik itu semua, berdiri seorang wali yang berjalan perlahan, menebar kebaikan tanpa mengharapkan balasan, karena ia tahu, cahaya sejati tidak membutuhkan pengakuan, cukup terus bersinar menerangi jalan umat manusia. Dakwah Sunan Ampel di Ampel Denta kian berkembang pesat. Semakin hari, semakin banyak orang yang datang menuntut ilmu, tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga bangsawan, pedagang, dan pemuda dari berbagai daerah. Pesantrennya menjadi tempat berkumpulnya para pencari ilmu dari seluruh penjuru Jawa. Di antara wajah-wajah muda yang tekun belajar, tampak beberapa yang kelak akan menjadi penerus besar perjuangannya, Raden Paku, Sunan Giri, Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Raden Said, Sunan Kalijaga. Mereka datang dengan semangat membara, dan di bawah bimbingan Sunan Ampel, jiwa mereka dibentuk menjadi pembawa cahaya bagi masa depan. Sunan Ampel memahami bahwa dakwah tidak bisa dijalankan seorang diri. Islam akan tumbuh kokoh jika disebarkan dengan kebersamaan dan saling dukung. Maka ia mulai menghubungkan diri dengan para ulama lain yang juga memiliki semangat yang sama. Ia menjalin hubungan erat dengan Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, pendakwah tua yang telah lebih dulu datang ke Jawa dan menjadi pelindung spiritual di wilayah pesisir utara. Dari hubungan inilah kemudian terbentuk ikatan dakwah yang kuat, yang kelak dikenal sebagai Wali Songo, 9 wali pembawa Islam di tanah Jawa. Dalam setiap pertemuan para wali, suasananya selalu penuh rasa hormat dan persaudaraan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Mereka duduk melingkar di lantai bambu, membahas bagaimana Islam dapat diterima masyarakat tanpa pertentangan. Sunan Ampel sering menjadi penengah dan pemberi arah. Ia berkata, kita ibarat bintang-bintang di langit. Satu saja bersinar mungkin tak cukup menerangi malam, tapi bila 9 bersinar bersama, seluruh langit akan bercahaya. Ucapannya itu menjadi semangat dasar bagi para wali untuk bekerja dalam satu visi, menyebarkan Islam dengan damai dan bijaksana. Sunan Giri, murid sekaligus menantu Sunan Ampel, menjadi penyebar dakwah di wilayah Gresik dan sekitarnya. Ia mengajarkan Islam melalui pendidikan dan permainan anak-anak, agar nilai-nilai agama tertanam sejak dini. Sunan Bonang, putra Sunan Ampel sendiri, membawa dakwah ke wilayah Tuban dan Kediri melalui seni dan musik gamelan. Sementara Sunan Kalijaga, yang dahulu seorang bangsawan tersesat, menjadi penyebar Islam lewat kesenian dan simbol-simbol lokal yang penuh makna. Semua itu lahir dari ajaran dan bimbingan Sunan Ampel yang mengajarkan, dakwah harus menyentuh hati, bukan hanya telinga. Kerjasama para wali itu membuat penyebaran Islam di Jawa berlangsung cepat dan harmonis. Tidak ada peperangan, tidak ada pemaksaan. Setiap wali bekerja sesuai keahliannya dan memahami karakter masyarakat setempat. Sunan Kudus berdakwah dengan menghormati tradisi Hindu-Buddha, Sunan Muria mendekati masyarakat pedesaan, sementara Sunan Gunung Jati memperluas dakwah hingga ke pesisir barat. Namun di antara mereka semua, nama Sunan Ampel selalu disebut sebagai guru besar, bukan karena kekuasaan, tapi karena kebijaksanaan dan ketulusannya. Dalam banyak kesempatan, para wali muda sering kembali ke Ampel untuk meminta nasihat. Sunan Ampel selalu menerima mereka dengan tangan terbuka. Ia tak pernah memuji keberhasilan mereka, melainkan mengingatkan agar tidak sombong. Cahaya yang terlalu bangga pada sinarnya akan padam oleh dirinya sendiri, ujarnya lembut. Nasihat itu membuat para wali selalu rendah hati, meski nama mereka mulai dikenal luas di seluruh Jawa. Bagi mereka, Ampel adalah rumah ilmu dan kebijaksanaan, tempat segala langkah bermula. Di sela kesibukannya, Sunan Ampel tak pernah melupakan rakyat kecil. Ia sering berjalan berkeliling desa, menengok kehidupan masyarakat, memastikan tak ada yang kelaparan atau tertindas. Ia mengajarkan bahwa dakwah bukan hanya di mimbar, tapi juga di ladang, di pasar, dan di jalanan. Menolong orang lapar adalah zikir, menenangkan orang gelisah adalah doa, katanya.
Prinsip ini kemudian menjadi ciri khas dakwah Wali Songo, dakwah yang hidup dalam perbuatan nyata, bukan sekadar kata-kata. Semakin lama, persaudaraan para wali itu bukan hanya menjadi jaringan dakwah, tetapi juga menjadi benteng moral bagi tanah Jawa yang mulai berubah. Mereka menjadi penyeimbang antara spiritualitas dan kekuasaan, antara adat dan syariat. Dan di pusatnya, berdiri Sunan Ampel, sang guru yang mengajarkan keseimbangan. Ia tak hanya membentuk murid, tapi membangun generasi yang kelak menjaga cahaya Islam agar tetap menyala dari ujung timur hingga barat Nusantara. Dari Ampel, jaringan itu tumbuh, dan dari hati Sunan Ampel, cinta dan ilmu itu mengalir, menembus zaman. Seiring waktu, penyebaran Islam di tanah Jawa makin meluas. Pesantren-pesantren baru berdiri di berbagai daerah, dan nama-nama para wali mulai dikenal oleh rakyat hingga pelosok negeri. Namun, di balik gemerlap keberhasilan itu, datanglah ujian yang tidak ringan. Sunan Ampel mulai merasakan gelombang perubahan di sekitarnya. Kerajaan Majapahit yang dulu megah kini perlahan melemah, diguncang konflik internal dan perebutan kekuasaan. Banyak bangsawan mulai kehilangan arah, dan sebagian berusaha mempertahankan kejayaan lama dengan menolak ajaran baru. Di tengah gejolak itu, Raden Rahmat sadar bahwa dakwah tidak hanya harus menghadapi kebodohan, tapi juga ambisi manusia. Kabar tentang runtuhnya sebagian kekuasaan Majapahit membuat suasana di pesisir utara Jawa semakin tegang. Beberapa daerah mulai memerdekakan diri, sementara rakyat kecil hidup dalam ketidakpastian. Sebagian orang datang kepada Sunan Ampel meminta bimbingan, namun sebagian lainnya menuduh bahwa ajaran Islam adalah penyebab perpecahan. Tuduhan itu menyakitkan, tapi Sunan Ampel tak pernah membalas dengan kemarahan. Ia hanya menunduk dan berkata kepada para santrinya, kebenaran tidak perlu dibela dengan teriakan. Ia akan tegak dengan ketenangan dan bukti amal. Pada masa itu pula muncul berbagai aliran pemikiran yang menafsirkan Islam dengan cara berbeda-beda. Ada yang terlalu keras, menganggap semua adat harus dihapus. Ada pula yang terlalu longgar, mencampurkan syariat dengan kepercayaan lama. Murid-murid Sunan Ampel sering datang dengan kebingungan, memohon penjelasan. Dengan sabar, beliau menjelaskan bahwa Islam bukan pedang yang memutus, melainkan cahaya yang menuntun. Jangan jadikan agama ini alat untuk merasa lebih suci, pesannya, karena kesombongan rohani lebih berbahaya daripada kejahatan dunia. Namun ujian terbesar datang bukan dari luar, melainkan dari dalam hati para muridnya sendiri. Ketika dakwah mereka mulai berhasil dan nama mereka dikenal rakyat, godaan ketenaran mulai menggoda sebagian santri muda. Ada yang berdebat demi nama, bukan demi kebenaran. Melihat itu, Sunan Ampel merasa sedih. Ia lalu mengumpulkan para muridnya di halaman pesantren, di bawah pohon sawo tua, dan berkata dengan lirih, cahaya yang lahir dari hati yang kotor akan redup sebelum sampai ke mata orang lain. Bersihkan hatimu sebelum engkau bicara tentang kebenaran. Selain ujian batin, tekanan politik juga semakin kuat. Sebagian pejabat Majapahit memandang ajaran para wali sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Beberapa kali, utusan kerajaan datang ke Ampel Denta untuk memantau kegiatan dakwah. Tapi Sunan Ampel selalu menyambut mereka dengan ramah. Ia memberi mereka jamuan dan menjelaskan bahwa Islam mengajarkan ketaatan kepada penguasa yang adil, bukan pemberontakan. Ketulusan itu perlahan meredakan kecurigaan. Bahkan, beberapa pejabat akhirnya diam-diam belajar agama kepadanya. Dalam masa-masa sulit itu, Sunan Ampel banyak bersandar pada doa dan kesabaran. Ia sering berdiam diri di masjid setelah Isya, bermunajat hingga larut malam. Santrinya sering mendengar suaranya bergetar dalam doa, "Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami condong kepada dunia. Jadikan langkah kami ringan dalam membawa cahaya-Mu." Dari ketenangan batinnya itulah para murid belajar bahwa kekuatan dakwah bukan pada kata-kata yang lantang, tetapi pada hati yang berserah. Meskipun badai ujian datang silih berganti, semangat dakwah tidak pernah padam. Para murid Sunan Ampel terus berangkat ke berbagai daerah, membawa pesan damai dan ilmu yang telah mereka pelajari. Mereka menanam nilai-nilai keislaman di tengah rakyat yang haus keadilan dan kasih. Di balik semua itu, Sunan Ampel selalu berpesan, jangan cari kemenangan di dunia, karena kemenangan sejati adalah saat engkau tetap sabar di tengah ujian. Dan memang, dari ujian itulah Islam di Jawa semakin matang. Dakwah para wali menjadi lebih kuat, bukan karena kekuasaan,
tetapi karena keteguhan hati mereka. Sunan Ampel tahu, setiap perjuangan besar pasti diiringi cobaan besar pula. Tapi ia yakin, selama niatnya murni dan langkahnya tulus, pertolongan Allah akan selalu menyertai. Di tengah pergolakan zaman, ia tetap menjadi mercusuar, tidak bergeming, tidak padam, hanya terus bersinar menuntun umat menuju jalan kebenaran. Setelah melewati masa-masa penuh ujian, dakwah Islam di Jawa mulai menemukan bentuknya. Ajaran yang ditanamkan oleh para wali tumbuh subur di hati rakyat, sementara kekuasaan Majapahit semakin kehilangan pengaruh. Di tengah perubahan besar itu, muncul sosok bangsawan muda dari keturunan Majapahit yang telah lama berguru kepada Sunan Ampel, Raden Patah. Ia dikenal cerdas, santun, dan berjiwa pemimpin. Di bawah bimbingan gurunya, Raden Patah belajar bahwa kekuasaan sejati bukan untuk menguasai, melainkan untuk menegakkan keadilan dan menebar kebaikan. Melihat potensi besar dalam diri Raden Patah, Sunan Ampel perlahan membimbingnya agar memahami hakikat kepemimpinan dalam Islam. Ia menanamkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kasih sayang kepada rakyat. Pemimpin bukan untuk disembah, katanya suatu hari, tetapi untuk melindungi dan menuntun. Seperti matahari yang memberi cahaya, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena itu kodratnya. Kalimat itu tertanam dalam hati Raden Patah dan menjadi pedoman hidupnya kelak. Ketika Majapahit semakin lemah, banyak daerah di pesisir utara Jawa yang mulai berdiri sendiri. Raden Patah, dengan restu Sunan Ampel dan para wali lainnya, mendirikan Kesultanan Demak, sebuah kerajaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, namun tetap menghormati adat Jawa. Pendirian Demak bukanlah hasil pemberontakan berdarah, melainkan buah dari kesadaran dan kehendak rakyat. Di balik semua keputusan besar itu, berdirilah sosok Sunan Ampel, sang penuntun yang selalu memilih jalan damai dalam setiap langkah. Sunan Ampel tidak tertarik pada kekuasaan, namun ia memahami pentingnya memiliki pemimpin yang beriman dan adil agar dakwah bisa berjalan lebih luas. Karena itu, ia sering memberikan nasihat kepada Raden Patah dan para penasihat kerajaan. Ia mengingatkan bahwa Demak harus menjadi kerajaan yang menegakkan keadilan, bukan menumpuk kekayaan. Jika engkau ingin Demak besar, ujarnya, besarkan hatimu lebih dulu. Karena kerajaan yang tinggi temboknya tapi sempit jiwanya akan runtuh oleh keserakahan. Dalam membangun Demak, peran Wali Songo sangat penting. Sunan Ampel menjadi penasehat spiritual, sementara murid-muridnya seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga membantu menyusun struktur pemerintahan dan hukum berdasarkan nilai-nilai Islam yang moderat. Masjid Agung Demak pun mulai dibangun, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai simbol persatuan dan pusat ilmu pengetahuan. Sunan Ampel sering datang ke sana, memberikan arahan tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap urusan negara. Namun di balik semua keberhasilan itu, Sunan Ampel tetap berhati-hati. Ia tahu bahwa kekuasaan dapat menjadi ujian besar. Ia sering mengingatkan para penguasa agar tidak lupa pada asal-usul perjuangan mereka. Jangan biarkan singgasana mengaburkan pandanganmu terhadap rakyat kecil, pesannya. Bagi Sunan Ampel, keberhasilan berdirinya Demak bukan semata kemenangan politik, tetapi tanda bahwa Islam telah benar-benar diterima dengan damai di tanah Jawa. Raden Patah sangat menghormati gurunya itu. Setiap kali menghadapi keputusan besar, ia selalu mengirim utusan untuk meminta nasihat Sunan Ampel. Bahkan setelah menjadi sultan, ia tidak pernah melupakan kesederhanaan dan kearifan yang diajarkan gurunya. Dalam setiap pertemuan, Raden Patah selalu menundukkan kepala di hadapan Sunan Ampel, bukan karena takut, tetapi karena hormat dan cinta. Tanpa beliau, kata Raden Patah pada suatu kesempatan, Demak hanyalah nama tanpa arah. Dengan berdirinya Kesultanan Demak, babak baru dakwah Islam di Nusantara dimulai. Dari Ampel Denta hingga Demak, cahaya Islam kini bersinar terang, membawa harapan dan kedamaian bagi rakyat. Namun bagi Sunan Ampel, perjuangan belum selesai. Ia tahu, menjaga cahaya agar tetap bersinar adalah tugas yang lebih berat daripada menyalakannya. Maka ia terus membimbing para muridnya, menyiapkan generasi penerus yang akan menjaga keseimbangan antara iman dan kekuasaan, agar cahaya kebenaran itu tidak padam di tengah gemerlap dunia. Waktu terus berjalan, tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan Ampel Denta kini bukan lagi sekadar pesantren, ia telah menjadi pusat ilmu, peradaban, dan keteladanan.
Dari tempat itu, para santri datang dan pergi, membawa ajaran gurunya ke seluruh penjuru Nusantara. Sementara itu, Sunan Ampel yang dulu gagah dan penuh tenaga kini mulai menua. Rambutnya telah memutih, langkahnya melambat, namun sorot matanya tetap jernih, penuh cahaya kebijaksanaan. Dalam setiap senyumnya, terpancar ketenangan seorang wali yang telah menyaksikan perjuangan panjang dakwah Islam di tanah Jawa. Meski usianya kian lanjut, semangat Sunan Ampel tidak pernah surut. Setiap pagi ia masih berjalan ke masjid, menyapa para santri satu persatu. Ia menanyakan kabar mereka, mengingatkan agar tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami makna dari setiap ayat dan hadis. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, katanya lembut. Santri-santri muda yang mendengar nasihat itu selalu merasa tersentuh, karena dari setiap ucapannya, mereka bukan hanya mendengar ilmu, tetapi juga merasakan kasih seorang ayah. Di masa tuanya, Sunan Ampel mulai lebih banyak menulis dan menyusun pelajaran tentang akhlak, tauhid, dan fikih yang mudah dipahami masyarakat Jawa. Ia tahu, bukan semua orang bisa memahami bahasa Arab atau kitab-kitab berat dari Timur Tengah. Maka ia menuliskan ajaran-ajarannya dalam bentuk peribahasa dan petuah yang mudah diingat. Beberapa muridnya mencatat kalimat-kalimat itu, yang kelak menjadi dasar bagi tradisi, pitutur luhur, dalam budaya Jawa. Dengan cara itu, ilmu Islam berakar dalam bahasa dan budaya rakyat, menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Sunan Ampel juga semakin banyak menyerahkan tanggung jawab kepada murid-muridnya. Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga kini telah menjadi ulama besar di wilayahnya masing-masing. Setiap kali mereka kembali ke Ampel, suasana pesantren menjadi hangat. Mereka berkumpul di serambi masjid, berbicara tentang perkembangan dakwah, dan meminta nasihat dari sang guru. Sunan Ampel selalu berkata dengan rendah hati, "Ilmu kalian sudah melebihi aku. Tapi ingat, ilmu tanpa kasih ibarat sungai tanpa air. Jagalah hatimu agar tetap bersih." Namun, masa tua juga membawa ujian batin bagi Sunan Ampel. Ia sering termenung di malam hari, mengenang sahabat-sahabat seperjuangannya yang telah wafat, seperti Sunan Gresik dan beberapa wali lain. Ia merasakan keheningan yang dalam, namun bukan kesedihan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap perjuangan memiliki waktu, dan setiap cahaya akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Kematian bukan akhir, katanya kepada muridnya suatu malam, tetapi jembatan menuju pertemuan dengan sang kekasih. Meski tubuhnya mulai lemah, banyak orang masih datang kepadanya dari berbagai daerah. Mereka meminta doa, petunjuk, atau sekadar ingin melihat wajah sang wali. Sunan Ampel selalu menerima mereka dengan senyum ramah. Ia tidak pernah menolak siapapun, dari bangsawan hingga petani miskin. Baginya, semua manusia sama di hadapan Allah. "Aku hanyalah penunjuk jalan," katanya dengan rendah hati, sementara tujuan sejati adalah Allah sendiri. Kalimat itu menjadi pegangan bagi banyak orang, hingga lama setelah ia tiada. Menjelang akhir hayatnya, Sunan Ampel memanggil murid-murid terdekatnya. Ia berpesan agar mereka terus menyebarkan Islam dengan damai, menjunjung kasih sayang, dan tidak pernah berhenti menebar ilmu. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Aku telah menanam benih. Sekarang tugas kalianlah untuk merawatnya agar tetap tumbuh subur." Murid-muridnya menangis haru mendengar ucapan itu, menyadari bahwa sang guru bersiap meninggalkan dunia fana. Dan pada suatu malam yang hening, dalam usia yang sepuh, Sunan Ampel berpulang ke rahmatullah. Suasana Ampel Denta diliputi kesedihan mendalam. Ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun di antara air mata itu, ada rasa syukur, karena mereka tahu, perjuangan Sunan Ampel tidak berakhir dengan kematiannya. Ilmunya tetap hidup dalam hati umat, pesantrennya terus berdiri, dan ajarannya mengalir dalam darah para wali dan penerusnya. Dari tanah Ampel, cahaya Islam terus memancar, menerangi Nusantara hingga kini. Setelah kepergian Sunan Ampel, suasana di Ampel Denta dipenuhi duka dan keheningan. Para santri menangis di serambi masjid, mengenang wajah sang guru yang penuh kasih. Namun, dalam tangisan itu juga ada tekad yang tumbuh, tekad untuk melanjutkan perjuangannya. Mereka tahu bahwa Sunan Ampel telah meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada harta atau gelar, yaitu ilmu, keteladanan, dan cahaya keikhlasan.
Ajarannya tidak berhenti bersama jasadnya, melainkan hidup dalam jiwa setiap murid dan masyarakat yang pernah disentuh oleh kebijaksanaannya. Makam Sunan Ampel di Surabaya menjadi tempat ziarah bagi ribuan orang dari berbagai daerah. Namun bagi para muridnya, ziarah bukan sekadar ritual, melainkan pengingat akan perjuangan dan ketulusan sang guru. Mereka datang bukan untuk